kita masuk ke sesi yang ketujuh hari ini. Tema kita adalah asik. A, apa ya? Si, siapa ya? K, kapan ya? Hari ini sesi ketujuh, ini tentang apa ya? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dengar apa ya, siapa ya, kapan ya. Lalu apa ya, siapa ya, kapan ya. Sekarang sesi ketujuh, kita masuk apa ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Adam dan Hawa. Waktu berdosa, mereka diusir oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan bertanya, yaitu bertanya tentang apa? Apakah Adam dan Hawa setelah mereka diusir, mereka akhirnya menyangkal Tuhan dan tidak percaya Tuhan lagi? Apa ya jawabannya? Nah, kita akan melihat. Apakah waktu mereka sudah diusir, mereka marah kepada Tuhan, lalu mereka kecewa sama Tuhan, mereka tidak lagi mau kembali kepada Tuhan? Apakah seperti itu? Kita akan melihat apa kata Alkitab. Alkitab mengatakan waktu Tuhan menciptakan Adam, Adam itu manusia. Adam itu juga satu nama dari orang yang Tuhan cipta tadi. Adam, lalu ada satu lagi yang Tuhan cipta yaitu perempuan. Perempuan ini belum disebut namanya. Adam itu adalah nama untuk yang laki-laki ini. Sekaligus arti dari Adam artinya manusia. Lalu ada manusia yang lain yang Tuhan ciptakan yaitu yang perempuan. Disebut perempuan, namanya belum dipanggil. Siapa sih namamu? Nama saya perempuan, kan tidak mungkin. Namanya siapa? Siti, bisa Wati, bisa yang lain-lain. Tapi yang ini, siapakah nama istri dari Adam ini? Waktu mereka berdosa kepada Tuhan, nanti Alkitab catat, Adam memberi nama kepada perempuan ini, dia sebut Hawa. Hawa artinya apa? Siapa yang tahu nama arti dari Hawa? Alkitab kasih jawabannya. Waktu Adam beri nama perempuan ini adalah Hawa, disebut keterangannya. Dia akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Jadi Hawa artinya kehidupan. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dosa, Adam masih mempunyai konsep, meskipun upah dosa adalah maut, dia mengetahui maut itu bukan hari itu dia akan mati lalu dikubur. Maut itu artinya kau suatu saat pasti harus mati. Dan hari ini, waktu engkau berdosa, engkau sudah mati secara rohani. Masih ingat? Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Tuhan menghembuskan nafas yang hidup. Dari debu tanah, kelak kita akan mati, kita akan kembali ke debu tanah. Nah, kembali ke debu tanah itu bukan hari itu. Karena Adam hari itu tidak langsung mati secara tubuh ini. Secara fisik ini dia tidak mati. Tapi secara rohani dia sudah mati rohani. Nah, kalau dia sudah mati rohani, dia mungkin akan menyangkal Tuhan. Itu pasti bisa terjadi. Lalu kalau sudah mati rohani, bagaimana bisa mengenal Tuhan lagi? Selain Tuhan yang memberi pengertian dan Tuhan yang memberikan pertobatan. Selain itu, tidak ada lagi cara orang bisa kembali kepada Tuhan. Nah, waktu Adam dan Hawa diusir, ingat, sebelum diusir, Tuhan kasih baju kulit. Itu adalah simbol dan lambang. Kau sudah pakai baju daun, kau pakai baju daun, itu Tuhan tidak berkenan. Karena ini kau pakai cara sendiri. Tuhan kasih baju kulit, itu ada simbol permanen, ada simbol yang lama. Karena kulit itu susah rusak. Jadi kita melihat Tuhan kasih baju kulit. Bukan hanya itu, Tuhan memberitakan satu rahasia yang sangat besar mengenai janji keturunan. Berarti Adam dan Hawa
akan mempunyai keturunan, akan mempunyai anak. Kalau hari itu tubuhnya mati, maka tidak mungkin punya anak. Tapi Tuhan kasih janji keturunan. Nah, keturunan perempuan. Kita sudah dengarkan khotbah tentang keturunan perempuan, bukan? Nah, jadi keturunan perempuan nanti itu siapa? Itu sudah dibahas di tema sebelumnya. Jadi itulah berita Injil yang Adam dan Hawa terima waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Itu adalah kunci penting untuk kita memahami setelah mereka diusir, apakah mereka menyangkal Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Ternyata Injil yang mereka dengar itu di Taman Eden, itu memberikan mereka pengertian, dan akhirnya kita akan melihat sungguhkah mereka menjadi orang percaya. Adam memberi nama perempuan ini adalah Hawa. Hawa artinya kehidupan. Berarti Hawa, kau tidak akan mati fisik hari itu. Kau akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Karena nanti dari keturunan Adam dan Hawa turun terus. Nanti saatnya tiba, Yesus akan dilahirkan. Itu sudah dibahas di dalam tema keturunan perempuan. Nah, sekarang kita lihat, apakah hanya itu buktinya? Adam memberi nama kepada perempuan itu Hawa? Belum, masih ada yang lain. Yaitu apa? Perhatikan, waktu Hawa mempunyai anak pertama, itu disebut Kain. Kalau dia adalah orang yang tidak percaya Tuhan, waktu dapat anak, dia akan bersyukur kepada suaminya. Terima kasih Adam sudah membantu saya di dalam proses melahirkan. Karena Adam pasti jadi orang pertama yang membantu proses si Hawa melahirkan anak. Ayo cepat, tahan ya, tahan napas. Ayo cepat, dorong, gitu kan. Lalu dia akan berkata, terima kasih suamiku. Tapi tidak. Waktu Hawa punya anak, dia bersyukurnya kepada Tuhan. Aku telah mendapat pertolongan daripada Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi pertolongan. Berarti dia masih sadar ada Tuhan yang hidup. Dia masih percaya ada Tuhan yang memberikan anugerah untuk dia bisa punya anak. Bukan dari suaminya, tapi dari Tuhan. Itulah nama Kain. Kalau Adam dan Hawa bukan orang percaya, dia akan kasih nama anaknya. Mungkin nama pohon, mungkin nama sungai, mungkin nama batu. Tidak, dia kasih nama Kain dengan kasih keterangan, aku dapat pertolongan daripada Tuhan. Apakah sampai di situ saja? Jawabannya tidak. Jadi yang pertama apa? Hawa. Hawa artinya kehidupan. Kedua, nama Kain. Aku telah mendapatkan pertolongan. Waktu Kain lahir, dia bersyukur. Lalu lihat, anak berikutnya lahir, yaitu Habel. Nah, Habel artinya nafas. Kenapa kasih nama nafas? Kenapa tidak kasih nama yang lain? Karena Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, mereka ini manusia pertama. Sebelum ada Hawa, itu Adam. Tuhan membentuk Adam dari debu tanah. Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya Adam. Lalu Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi nafas itu dari Tuhan. Jadi waktu lahir Habel, ayah dan ibu pasti diskusi. Nanti anak kita kalau lahir itu namanya siapa? Nah sekarang anak ini sudah lahir. Kita kasih nama apa? Kemarin kita mikir terlalu banyak nama-nama. Lalu kita pilih apa? Nah mereka kasih namanya Habel. Habel artinya nafas. Berarti waktu Habel lahir, mereka masih sadar. Kami dicipta oleh Tuhan. Khususnya Adam waktu dicipta oleh Tuhan. Allah menghembuskan nafas. Adam pasti tahu cerita itu dari Tuhan. Maka dia tahu hidup manusia tidak ada apa-apanya. Hanyalah debu tanah.
Kalau tidak ada nafas dari Tuhan, kita hidup hanyalah debu tanah. Maka dapat anak satu lagi, dia sebut nama anak yang satu itu adalah Habel. Habel artinya nafas. Di sini kita lihat ya, selain memberi nama Hawa, selain lahirnya Kain, selain lahirnya Habel, apakah cuma begitu? Jawabannya tidak. Lihat, ada hal yang berikutnya, yaitu apa? Waktu Kain besar, Habel besar. Lalu kalau Adam dan Hawa bukan orang percaya, dia akan didik kepada Habel, kepada Kain, dia didik apa? Lihat, di gunung yang tinggi itu pasti ada dewanya. Di sungai yang begitu mengerikan itu, ombaknya, arusnya, itu pasti ada dewanya. Mari kita lihat, ada batu yang besar, pasti ada dewanya. Maka dia akan sembah dewa gunung, dewa sungai, dewa batu. Tapi apa yang dicatat di Alkitab? Waktu Kain dan Habel makin besar, makin besar. Lalu Alkitab catat, mereka memberikan persembahan. Waktu mereka membawa persembahan, Kain itu petani. Dia membawa persembahan hasil bumi. Habel itu gembala. Dia membawa binatang untuk dikorbankan. Lihat, dua orang ini membawa persembahan untuk disembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama. Habel percaya kepada Tuhan, maka Habel memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Kain juga percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Habel. Habel bisa kenal Tuhan itu pasti dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pasti turunkan iman yang benar, sehingga mereka mendapatkan konsep pengertian tentang Tuhan yang sejati. Tetapi Kain adalah dari si jahat. Ada dosa di dalam diri Kain yang begitu besar. Kain waktu memberikan persembahan, dia tahu Tuhan, tapi dia tidak takut kepada Tuhan. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan yang sama. Lalu yang Habel Tuhan terima, yang Kain Tuhan tolak. Jadi itu bukti Adam dan Hawa pasti orang yang percaya sehingga bisa menurunkan iman yang benar. Lalu apakah sampai begitu? Jawabannya tidak. Lihat, waktu Kain marah karena persembahan Habel diterima, dia iri. Waktu dia lihat yang Habel diterima, Kain marah, Kain benci, Kain nanti membunuh Habel. Waktu membunuh Habel, perhatikan respon dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa apakah marah? Alkitab tidak catat mereka marah. Tetapi nanti lahir anak berikutnya, yaitu nama anak diberi nama Set. Oh, papa mama pasti berpikir anak ini siapa ya? Kita sudah kasih nama Kain, kita sudah kasih nama Habel. Yang ini namanya apa ya? Karena kita kecewa sama Tuhan, kita kasih nama Aku Benci Tuhan. Oh, karena Tuhan sudah mengambil anak kita yang paling bagus itu, yaitu Habel sudah dibunuh. Saya kecewa sama Tuhan, saya kasih nama tidak ada Tuhan. Saya tidak mau kasih nama yang rohani lagi. Tidak. Waktu mereka pikir nama anak ini siapa, mereka kasih nama Set. Lalu Alkitab catat keterangan muncul. Set adalah aku telah mendapat karunia daripada Tuhan. Tuhan selain memberikan pertolongan kepadaku, Tuhan memberikan pengganti Habel. Jadi Set artinya pengganti. Jadi mereka bersuka cita. Habel sudah dibunuh, tapi mereka tidak benci Tuhan. Waktu Set Tuhan berikan, mereka tahu Set ini adalah penggantinya Habel. Tuhan yang menganugerahkan ini. Dari semua contoh-contoh tadi, kita melihat anak-anak masih ingat yang pertama apa? Waktu kasih nama Hawa. Hawa artinya apa? Kehidupan. Hawa akan menjadi ibu dari semua yang hidup.
Jadi Hawa akan menjadi mama dari semua mama yang ada. Adam akan menjadi papa dari semua papa yang pernah ada. Lalu waktu lahir Kain, apa yang dikatakan di Alkitab? Aku telah mendapat pertolongan daripada Tuhan. Wah, dia bersyukur dapat anak, ini karunia daripada Tuhan. Lalu yang ketiga tadi apa? Masih ingat? Kasih nama anak berikutnya setelah Kain, Habel. Habel artinya nafas. Hidup manusia kalau tanpa nafas dari Tuhan itu, kita hanya debu tanah. Oh, mereka masih mengagumi, masih bersyukur kepada Tuhan. Lalu, Kain dan Habel masih kecil, diajarin apa? Mereka bukan diajarin ilmu tentang dewa-dewa, tapi mereka diajarkan firman Tuhan, sehingga mereka mengenal Tuhan yang sejati. Mereka cerita kepada anak bagaimana Tuhan mencipta mereka. Tuhan pasti kasih pengertian kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dapat pengertian firman itu, dia ceritakan lagi kepada anak-anak. Lalu Kain dan Habel menyembah Tuhan yang sama. Lalu waktu nanti Habel dibunuh, waktu nanti muncul si anak berikutnya, mereka kasih nama Set. Mereka dapat anugerah daripada Tuhan, karena ini adalah pengganti daripada Habel. Lalu yang terakhir waktu Set nanti punya anak namanya Enos. Alkitab catat, sejak saat itu nanti orang memanggil nama Tuhan. Kalau Adam dan Hawa bukan orang percaya, maka anak cucunya akan menjadi orang yang tidak percaya. Tidak mungkin dia ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi kenapakah anak cucu bisa menjadi orang percaya? Karena Adam dan Hawa mengajarkan firman Tuhan. Karena mereka adalah orang yang mengalami dosa, melakukan dosa, dihukum oleh Tuhan, tapi Tuhan kasih anugerah kepada mereka, mereka dengarkan Injil. Adam dan Hawa adalah orang pertama di dalam sejarah yang pertama kali mendengarkan Injil dari Tuhan. Injilnya yang mana? Yaitu tentang janji keturunan perempuan. Seperti yang sebelumnya sudah dikhotbahkan. Keturunan perempuan itu siapa ya? Itu sudah dibahas sebelumnya. Nah, Injil yang mereka terima itulah yang merubah mereka. Apa yang bisa merubah engkau? Ayah dan ibumu ingin engkau menjadi anak baik. Ayah dan ibu kasih nama anakku Paulus supaya menjadi pemberita Injil. Ayah dan ibu kasih nama anak Timotius supaya menjadi orang yang luar biasa. Meskipun papa dan mama bukan orang yang sungguh-sungguh sama-sama beriman, karena Alkitab catat Timotius papanya bukan orang beriman. Tetapi dari keluarga kayak begini, mama orang yang beriman, papa bukan orang beriman. Lalu apakah saya kecewa? Tidak. Timotius menjadi orang yang luar biasa. Oh, mungkin ayahmu, ibumu kasih kamu nama anak yang luar biasa seperti Alkitab, Yohanes. Tapi sungguhkah engkau seperti yang papa mama mau? Papa mama punya rencana. Tuhan juga punya rencana. Maka Tuhan mencipta engkau, Tuhan mengizinkan kau ada di dalam dunia, dididik oleh mama dan papa, tapi engkau harus mengetahui, selain mama dan papaku punya rencana, Tuhan juga punya rencana untuk aku. Semua dosa yang kita lakukan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Hanya Injil Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Artinya apa? Injil Tuhan yang bisa membebaskan kita. Tidak ada cara lain. Hanya Injil Tuhan. Oke? Jadi kesimpulannya, apakah Adam dan Hawa akhirnya menjadi orang menyangkal Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan selama-lamanya? Jawabannya tidak. Apa percaya? Adam dan Hawa, mereka orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak mau tutup khotbah ini, dan kita akan
berdoa. Sekarang kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kami sudah mendengarkan apa yang dicatat di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan yang menghukum Adam dan Hawa, lalu bagaimana Tuhan menyelamatkan Adam dan Hawa. Dan kami berterima kasih akhirnya dari Adam dan Hawa, mereka menurunkan iman yang sejati, dan Tuhan pelihara iman yang sejati sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, pakailah ayah dan ibu kami, pakailah hamba-hamba Tuhan kami, pakailah guru-guru sekolah minggu kami, pakailah guru-guru agama kami untuk mendidik kami di dalam iman yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.